Menceritakan tentang seorang pria bernama Pi selama lebih dari 7 bulan atau 227 hari terjebak menggunakan skoci, terombang-ambing di tengah-tengah Samudra Pasifik yang biru, seolah-olah tanpa tepi, sangat dalam dan ganas. Mulai penasaran dengan kisahnya, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Pada tanggal 21 Juni 1977, Sim Sum berlayar dari Madras menuju Kanada. Pada 2 Juli 1977, kapal itu diterpa badai dahsyat dan tenggelam di Samudra Pasifik. Hanya ada satu skoci yang berhasil diturunkan, membawa penumpangnya yang terdiri dari Pi, seekor zebra yang kakinya patah, seekor orang hutan, seekor hiana tutul yang ganas, dan seekor harimau royal Bengal seberat 225 kg. Pi mencoba mengatur hiana yang berperilaku liar. Pi menginginkan semua hewan yang di atas skoci agar tenang dan tidak panik. Hiana yang perlahan menaati lama-lama mengikuti nafsunya untuk memakan zebra yang lemah. Tidak lama kemudian, giliran orang hutan yang menjadi sasaran hiana. Di sisi lain, Pi sedih sekaligus marah karena perintahnya untuk jangan melakukan hal tersebut diabaikan. Tanpa disadari, harimau keluar dari bagian skoci yang tertutup. Pi harus keluar dari skoci karena harimau mengganas karena panik dan kelaparan. Tapi Pi tidak keluar jauh dari skoci. Dia tetap berada di sekitar skoci memperhatikan keadaan skoci. Sesekali Pi datang melihat kondisi harimau apakah sudah tenang, tetapi Pi selalu mendapatkan wajah ganas harimau yang siap memakan Pi. Pi pun kembali menjauh dari skoci, tetapi tidak lupa sesekali memberikan kebutuhan minum untuk harimau. Harimau tidak bisa menahan rasa laparnya meskipun tidak bisa berenang. Ia nekat menyelami lautan di sekitar skoci untuk menangkap ikan yang dilihatnya. Sayangnya ia tidak berhasil dan malah terjebak di laut tersebut. Di sisi lain, Pi yang melihat skoci kosong berhasil kembali mengambil kendali yang sebelumnya dipegang harimau. Tetapi bukannya meninggalkan harimau tersebut, Pi yang sempat melihat tatapan pasrah si harimau memutuskan untuk membantu harimau kembali ke skoci. Selama Pi mencoba mencari cara menaikkan harimau, harimau tersebut pasrah memegang pinggiran skoci dan pada akhirnya Pi berhasil membuat tangga kayu yang mampu menaikkan harimau tersebut. Pi pun kembali menjauh dari skoci dan memilih menaiki perahu buatannya yang terletak tidak jauh dari skoci harimau. Pada suatu malam, ketika Pi melihat ke arah laut yang sangat jernih, bahkan memantulkan cahaya-cahaya yang sangat indah, dan tiba-tiba muncul dari dasar laut paus raksasa yang membuka mulutnya, memakan ikan-ikan kecil, membuat Pi dan persediaan makanannya terjatuh ke laut. Dikala bahan makanan menipis, kejadian tidak terduga terjadi. Kawanan ikan terbang yang dikejar oleh tuna berlari melewati skoci. Harimau mencoba mendapatkan makanan ikan terbang dari kesempatan itu. Begitu juga Pi. Ia memberanikan diri berada di atas perahu untuk mendapatkan ikan terbang tersebut. Sebuah keberuntungan terjadi. Salah satu tuna yang mengejar ikan terbang meloncat dan terjatuh dalam skoci. Dalam seketika, ikan itu pun menjadi sorotan mata harimau dan Pi. Harimau berusaha mendapatkan tuna itu di tengah tumpukan ikan terbang
yang berserakan di dasar skoci. Akan tetapi, Pi tidak membiarkan harimau mengambilnya. Pi menggertak harimau dengan kayu. Reaksi awal harimau memberontak. Akan tetapi pada akhirnya ia patuh akan maksud gertakan Pi. Pi pun mengambil tuna itu, mengirisnya menjadi potongan kecil untuk dimakan olehnya dan harimau. Dengan modal irisan kecil daging ikan tuna itu, Pi mencoba menjinakkan harimau agar berdamai dengannya. Caranya ialah dengan memberikan satu potongan daging setiap perintahnya dituruti oleh sang harimau. Pi berhasil menjinakkannya agar menuruti perintahnya. Dia pun mulai mengarahkan harimau agar masuk ke dalam sekoci yang berterpal. Dalam kesunyian malam, harimau menatap kosong kegelapan malam. Sekali ia memandang bayangan dirinya yang terpantul dari air, pandangan ini seakan merenungkan apa yang telah ia alami selama ini. Sebelum terjebak dalam sekoci kecil, di sisi lain, Pi memperhatikan tingkah harimau, mencoba bercengkerama dengan harimau agar ia tidak merasa kosong dan hampa. Badai terlihat mulai mendekati sekoci dan perahu buatan Pi. Pi pun mempersiapkan diri menghadapinya. Petir menyambar laut sekitar sekoci. Beruntung mereka di atas sekoci sehingga terhindar dari bahaya sengatan listrik. Bersama badai, cahaya terkadang mengintip dari balik kumpulan awan hitam kelam. Pi merasa ini adalah sebuah keindahan yang ingin dia bagi kepada harimau. Namun sayangnya, harimau terlalu takut dengan badai yang terjadi. Melihat hal tersebut, Pi kesal dan berteriak kepada Tuhan. Mengapa dia menakuti harimau ini? Habis berteriak, Pi mencoba menutup kembali perahu dengan sekoci dan agar harimau merasa aman. Harimau dan Pi terkulai lemas di atas sekoci di bawah lindungan terpal. Badai pun mulai berlalu. Tetapi keadaan seperti sudah kritis, baik lagi Pi dan harimau. Pi mencoba memangku harimau yang sudah lemas. Pi yang baru saja sadarkan diri setelah badai menerjang, mendapati perahu tanpa sang harimau. Pi dan harimau terdampar di sebuah pulau yang hanya berpenghunikan hewan sejenis tupai dan bervegetasi lebat. Pi dengan tubuh lemas mencoba mengambil makanan berupa rumput dan batang di tepi pulau itu. Tak lama setelah tenaga terasa sudah pulih, Pi baru mengelilingi pulau. Ia melihat harimau sedang memangsa hewan sejenis tupai di pulau itu. Pi tersenyum melihat pemandangan itu. Tak terasa malam pun tiba. Pi mempersiapkan tempat tidurnya di atas pohon yang di bawahnya terdapat kolam kecil. Terbangun di malam hari, Pi melihat bahwa kolam di bawah pohonnya terdapat ikan yang mati mengambang. Pi mencoba mencerna apa yang menyebabkan terjadi pemandangan yang baru saja dilihat. Pikir Pi pun menyimpulkan bahwa pulau itu hidup pada malam hari, berfluorescen karena mengandung senyawa beracun untuk memangsa makanannya. Pikir Pi pun secara tak sadar mengarah Pi untuk pergi dari pulau keesokan harinya. Tiba di keesokan hari, Pi pun mulai mempersiapkan bahan makanan ke dalam sekoci untuk bekal perjalanannya dengan harimau. Pi bukan meninggalkan harimau di pulau itu.
Ia mengajaknya kembali ke dalam kapal untuk melanjutkan perjalanannya dan terhindar dari senyawa racun yang dikandung pulau tersebut. Pi dan harimau berhasil mencapai pinggiran pantai. Tubuh Pi yang lemas menghampiri pantai. Harimau tersebut pergi meninggalkan Pi ke dalam hutan belantara, tempat yang diyakini sebagai rumah yang tepat untuknya. Sebelum pergi, Pi yakin bahwa harimau tersebut melihat ke arah dirinya, meskipun kenyataannya tidak. Ia begitu saja meninggalkan Pi tanpa memberikan ungkapan. Film pun selesai. Di kisah inspiratif tersebut banyak makna yang bisa kita ambil. Salah satunya, jangan mudah menyerah dalam keadaan apapun, sekalipun meski diambang kematian, dan masih banyak lagi makna yang dapat diambil dari film tersebut. Kalian bisa tulis di kolom komentar makna apa yang bisa diambil dari film tersebut. Oke, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar channel ini terus tetap berkarya dan tentunya bisa terus memberikan konten-konten yang lebih menarik